Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Bapak dan ibu jemaah sholat zuhur rahimakumullah, seperti biasa sebelum kita sholat zuhur berjemaah, kita dengarkan uraian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Kalaupun tidak akan menambah ilmu kita, paling tidak mengulang-ulang. Sebab orang Minang mengatakan lancak kaji dek ulang, pasal jalan dek watampur. Kita berada sekarang di ujung bulan Rabiul Awal. Biasa di negeri kita ini, mulai dari kampung-kampung, desa-desa sampai ke ibu kota, ada namanya peringatan Maulid Nabi. Apa sebenarnya hakikatnya daripada Maulid Nabi itu? Kalau kita lihat Maulid Muhammad 12 Rabiul Awal, artinya Muhammad lahir. Tapi kalau Maulid Nabi, Muhammad jadi Nabi 17 Ramadan. Kalau tidak ada Al-Quran turun, tidak ada Maulid Nabi. Berapa banyak orang yang bernama atau yang lahir tanggal 12 Rabiul Awal kan tak diperingati. Tak sedunia orang memperingati. Setelah beliau jadi Nabi, jadi Maulid Nabi, Jibril itu datang di bulan Ramadan. Kalimat pertama dari Jibril kepada Nabi, anta rasulun. Muhammad, engkau jadi Rasul. Nah, maka populerlah Nabi ke seluruh dunia. Maka hakikat dari peringatan Maulid itu sebenarnya adalah peringatan Al-Quran. Kewajiban pertama di dalam Islam adalah mempelajari Al-Quran, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu yang ada dalam Al-Quran itu kewajiban bagi setiap individu. Khususnya kita laki-laki ini harus lebih pengetahuan kita tentang Al-Quran dan isinya itu dibanding dengan perempuan. Apa alasannya? Hari Jumat diwajibkan setiap laki-laki hadir setelah azan berkumandang. Salah satu diutamakannya adalah untuk mendengarkan uraian Al-Quran. Panggilan hari Jumat kan bukan solat Jumat. Fas'au ila zikrillah, segeralah untuk zikrullah. Salah satu solat Jumat. Tapi sebelum solat Jumat kena khutbah dulu. Dalam khutbah itu minimal 1 ayat. Setahun 52 ayat. Nah, kalau di antara kita yang sudah 60 tahun ikut solat Jumat kali 50. Dan kita laki-laki akan menjadi pemimpin bagi si istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dengan apa dibimbing rumah tangga? Itu dengan syariat Islam, dengan Al-Quran. Orang-orang yang menikah coba dengarkan sirat ta'liq nikah. Dalam kitab nikah atau buku kitab nikah itu. Akan aku jalankan rumah tanggaku menurut syariat Islam. Itu kan SIM itu rumah tangga. Syariat Islam itu di mana sumbernya? Al-Quran. Tidak hanya dengan rajinnya kita sholat berjamaah itu sudah tinggi kualitas Islam kita, ya tidak. Ilmu, amal itu tergantung dengan ilmu. Ilmu yang pertama sumbernya kan dari Al-Quran. Nabi itu dipilih oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran, bagaimana hidup di muka bumi ini. Tidak ada kitab di dunia ini yang bisa menjelaskan bagaimana bahagia dunia dan akhirat kecuali Al-Quran.
Profesor manapun yang mengarang atau menulis sebuah buku, tidak ada yang bisa menerangkan bagaimana bisa bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kaum muslimin seumur-umur kita ini sekarang, dari segi membaca saja sudah berapa kali kita khatam Al-Quran. Dari segi mempelajarinya sudah berapa pula yang berurut tafsir tahlili, mulai dari Al-Fatihah, tamat lanjut Al-Baqarah, tamat lanjut Ali Imran. Baru nampak Islam itu dalam Al-Quran. Kalau kita nak menyayangi, nak mendalami, ya nak nampak isinya. Di Maulid Nabi, hakikatnya kita mempelajari Al-Quran sepanjang hayat. Posisi kita nanti kalau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga sesuai dengan posisi Al-Quran di diri kita. Lafadznya dibaca dengan ilmu baca, ilmu tajwidnya, ilmu tahsinnya. Yang diamalkan maknanya. Mustahil kita bisa mempelajari makna tanpa pembimbing. Untuk membimbing umat Nabi, kemudian muridnya seterusnya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini kata ulama yang mengetahui isi Al-Quran. Karena pusaka yang diwariskan oleh Nabi adalah Al-Quran. Tidak lapuk di hujan, tidak lakang dek panik. Siang kita patungkek, malam kita pakalang. Hidup dipakai, mati ditompang. Ya Al-Quran, penjelasannya sunnah. Maka kurikulum utama dalam masjid ini Al-Quran. Harus ada terstruktur, mempelajarinya secara berurut, ayat per ayat, ayat per ayat. Itu namanya Maulid Nabi. Nabi itu dipilih oleh Allah. Yang memilih Nabi tidak ada melamar untuk jadi Nabi. Tidak ada memasukkan lamaran untuk jadi Nabi, tidak ada. Dalam sejarahnya ada beberapa orang yang bernama Muhammad ketika itu. Tapi yang dipilih oleh Allah Muhammad bin Abdullah. Nah, tiap tahun kita memperingati bulan Rabiul Awal ini. Apa pengaruhnya kepada kita? Tiap Jumat paling tidak satu ayat khatib. Yang paling sering disebut oleh khatib, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal dunia. Allah itu memperingatkan. Kecuali kamu dalam keadaan tunduk kepada Allah. Bukan berarti beragama Islam itu. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslim. Muslim itu artinya tunduk. Aturan Allah dimanakan dalam Al-Quran. Siapa yang menjelaskannya? Ya Rasul. Kamu telah ati Allah wa ati'ur Rasul. Taati Allah, pelajari Al-Quran. Taati Rasul, pelajari sunnah beliau yang menjelaskan Al-Quran. Kadang-kadang satu ayat sampai sekian banyak hadis. Aqimus shalah 18 kali diulang dalam Al-Quran. Penjelasannya ratusan, malah sampai ribuan hadis. Rinci, saya dimulai dari beruduk sampai kepada zikir-zikirnya, bacaan-bacaannya, maknanya dan seterusnya. Kalau tugas lidah membaca dengan ilmu baca, tugas hati apa? Memahami semua yang dibaca, semua yang dilakukan. Lalu fisik, seluruh keseluruhan kita, kerohanian dan jasmani kita itu mewujudkan di dalam perilaku sehari-hari. Tercapai atau tidak makna solat ini? Lihat Al-Quran, karena programnya Allah yang menetapkan, manusia contohnya Allah yang menetapkan, tingkat keberhasilannya Allah juga yang menetapkan. Allah yang menyuruh ibadah solat, Allah yang menyuruh ibadah puasa, Allah yang menyuruh zakat, haji. Contohnya siapa? Allah yang memilih Rasulullah. Hasilnya mana? Allah yang menetapkan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau nilai solat sudah tercapai, nilai puasa mengikut, nilai haji mengikut, nilai zakat mengikut, dan semuanya mengikut. Kenapa? As-sholatu imaduddin.
Oleh karena itu kaum muslimin berhenti kita mempelajari ayat ini. Kalau sudah berhenti jadi manusia, selagi ada roh di dalam badan, wajib tahu. Perbandingkanlah beberapa tahun kita memperingati maulid. Apa penambahan? Di antaranya bisa kita contoh Rasulullah, beliau setiap hari beristighfar. Paling rendah kalimat istighfar beliau yang beliau ucapkan sehari-hari 70 kali. Kalimat istighfar beliau 35 macam banyak. Kita sudah berapa kali satu hari satu malam beristighfar? Karena kita terbalik memahami agama ini. Pahala. Solat berjamaah 27 pahalanya, solat di Makkah 100.000, solat di Madinah, solat sini banyak. Seolah-olah sudah melakukan sudah berpahala. Kalau fahsyat dan mungkar masih ada, pahala itu ukur. Innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allah haramkan fahsyat itu baik di dalam maupun di luar. Dalam rohani kita, irinya, dengkinya, sombongnya, takaburnya, ongehnya dan seterusnya keluar dalam bentuk perilaku keseharian kita. Nilai solat zuhur ini dipertahankan sampai asar, nilai solat asar sampai maghrib sampai isya sampai subuh. Maka secara hakikat kita berhenti solat kalau sudah disolatkan oleh orang. Mana ajarannya? Al-Quran. Siapa contohnya? Rasulullah. Maka peringatan maulid bukan sekadar mengingat tanggal. Kalau tidak ada Nabi, tidak diturunkan oleh Allah Al-Quran, tidak akan tahu manusia ini halal haram, baik buruk. Walaupun IP otaknya, kalau mahasiswa sekarang IP-nya 4, otak tidak tahu dengan ilmu halal haram. Allah otak tidak tahu dengan baik buruk. Alam terkambang jadi guru. Coba lihat di sawah yang ditanam orang padi, tapi yang tumbuh banyak selain dari padi. Kalau nak disiangi oleh petani, habis padi. Begitu baik dengan buruk. Yang buruk nak ada diajarkan. Kurikulum dari SD sampai ke S3. Tak ada yang jelek-jelek. Semuanya isi kurikulum baik. Anak Nabi Adam, si Habil dan si Kabil, belum ada lagi filem, belum ada lagi HP, belum ada lagi fahsyat dan mungkar. Sudah pandai dia berkelahi. Nah, sudah diberitahu oleh Allah, ba'dukum li ba'din adu. Musuh kamu tamani adalah syaitan. Nah, syaitan itu menggodakan dari dalam. Dengan apa bisa ditangkis? Ilmu Allah. Yang menciptakan syaitan itu Allah, untuk menangkis juga ilmu Allah. Inilah dia maulid Nabi hakikatnya. Kalau hanya sekedar jamaah di waktu puasa Ramadan, puasa Senin, teman-teman sudah datang pahala banyak, tidak boleh sampai seperti itu bapak-bapak dan ibu. Kita harus tahu apa penyakit-penyakit yang ditebarkan oleh syaitan. Selagi roh manusia ada dalam jasadnya, aku akan jerumuskan manusia dengan dosa. Lalu syaitan dengan apa dijerumuskan? Itu yang tadi, istighfar dan zikir. Subuh berapa kali kita beristighfar? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kekhususan Nabi kita. Apalagi kekhususan Nabi kita yang kedua, witir. Tidak ada di zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, tidak ada. Itu khusus Nabi Muhammad. Tidak bisa kita berwitir menjelang subuh habis salat Isya. Apa susahnya 3 rakaat? Kita memperingati maulid tiap tahun. Susah bagi kita melakukan witir. Habis Isya, bangun nanti menjelang subuh sepertiga malam, tinggal tahajud. Kalau kita mengatakan sayang kepada Nabi, sayangkanlah witir. Lakukan. Yang ketiga, apa lagi kekhususan Nabi? Senin, Kamis beliau berpuasa. Senin hari tanggal lahir beliau. Kamis amal setiap hari Kamis naik. Kalau dilakukan, tidak bisa Senin Kamis. Senin. Kalau Ramadan saja, kalau nilainya kurang dengan apa ditambal?
Nilai solat kurang, ni solat sunat. Nilai puasa kurang, ni puasa sunat. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, bekas hakikat dari Maulid Nabi kita jadikan Nabi itu uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Al-Ahzab ayat 21. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.